Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di sini di Jo Official, sebuah channel yang akan berbicara tentang edukasi dan informasi seputar hal-hal menarik di sekitar kita. Kali ini aku akan berbagi dengan kalian, masih dari dunia menulis, tentang sikap-sikap apa saja yang harus dihindari oleh seorang penulis, ya. Biasanya menjadi seorang penulis pemula ini biasanya cenderung mempunyai sikap-sikap seperti ini ya. Jadi sikap apa saja yang harus kita hindari sebagai seorang penulis pemula terutama, mari kita simak pembahasan berikut. Yang pertama adalah sikap plagiarisme. Kalian tahu nggak sih plagiarisme itu apa? Plagiarisme itu adalah sebetulnya ini bukan cenderung ke sikap ya, tapi ini adalah perbuatan ya, perbuatan plagiarisme. Plagiarisme itu adalah mencontek hasil karya orang lain, tapi dia sama persis gitu. Jadi dia cuma seperti semacam copy paste gitu ya. Jadi kalau kalian melihat kira-kira ada sebuah karya orang yang menurut kalian bagus, terus kalian upload kembali karya orang itu dengan tidak mengubah atau mengedit sedikit pun, itu namanya adalah plagiarisme. Dan plagiarisme ini adalah hal yang sangat tidak baik untuk dilakukan karena dia telah mencuri hak cipta orang lain ya. Jadi kebayang nggak sih kalau karya kalian juga digituin sama orang lain? Kalian udah capek-capek nulis, capek-capek bikin karya, tahu-tahu dicuri sama orang lain dan diupload orang lain. Pasti rasanya sakit hati banget kan? Jadi yang pertama, kalian tidak boleh melakukan plagiarisme karena itu sangat merugikan kalian sendiri ya. Oke, yang kedua adalah rasa malas. Seorang penulis haram ya hukumnya kalau dia malas. Malas dalam hal apa? Malas dalam segala hal ya. Malas dalam menulis. Kalau nulis aja udah malas, gimana mau bikin karya? Ya nggak sih ya? Jadi malas dalam segala hal. Malas mencari informasi, malas melakukan riset. Jadi hal-hal semacam itu yang harus dibuang jauh-jauh ya. Seorang penulis sukses, coba lihat penulis-penulis sukses seperti Andrea Hirata atau mungkin Dewi Lestari atau siapapun itu, pasti mereka sebelumnya sudah bekerja keras dalam menyelesaikan tulisan mereka ya. Nggak mungkin dong mereka ada rasa kayak malas-malas gitu menyelesaikan tulisan mereka, dan nggak mungkin mereka akan jadi terkenal kalau mereka punya sikap seperti itu. Jadi buang rasa malas kalian dan berkarya untuk menerbitkan karya yang tentu saja positif. Yang ketiga adalah sikap baperan ya. Nah, baperan ini juga nggak boleh, karena baperan itu akan membunuh kalian secara pelan-pelan. Bahasanya ya. Jadi gini ya, kenapa nggak boleh baperan? Karena seorang penulis itu pasti akan mendapatkan semacam kayak kritik, itu pasti ya, kritik, saran. Kalau saran sih oke lah, membangunkan ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang kritik ya. Dan aku pun juga begitu, karena aku nulis juga di platform online dan aku lihat banyak sekali ribuan komentar, hampir 5.000 komentar ya. Dan itu pun nggak semuanya positif, ada juga yang kritik dan kadang kritikannya itu pedes banget ya, pedes banget kayak sambal level 30. Jadi kalau kalian membaca komen-komen yang pedes, yang kadang nyakitin, yang kadang-kadang ini, kalian nggak boleh langsung baperan, langsung ikut terbawa emosi dan marah, enggak ya, jangan seperti itu. Anggap aja itu semacam cambuk yang akan melecut kalian untuk jadi lebih baik ya. Kalian nggak perlu deh buktikan dengan banyak-banyak bicara, banyak-banyak dengan menyangkal kayak gitu, nggak usah. Yang penting kalian tunjukkan dengan bukti bahwa kalian is the best ya, kayak gitu. Jadi jangan baperan ya, baperan dilarang jadi penulis. Oke, yang keempat adalah sikap cepat nyerah ya. Jadi kalau kalian jadi penulis juga dilarang cepat nyerah. Misalnya kalian nulis di platform online terus lihat tulisan kalian nggak diminati pembaca, atau misalnya kalian terkena kayak nulis terus macet tiba-tiba di tengah jalan ya, karena nggak punya ide, nggak usah nyerah ya, terus berjuang, keep fights ya. Jadi kalau kalian nyerah dan kalian berhenti di tengah jalan, berarti itu adalah menunda mimpi kalian ya. Kalau kalian memang ingin menjadi penulis, hilangkan sikap yang mudah menyerah seperti itu. Karena seorang penulis tidak boleh menyerah, dia harus terus maju ya, harus tetap maju gitu. Karena menyerah itu sangat merugikan kita sendiri ya. Jadi janganlah menyerah, terus keep fight.
Yang kelima berikutnya adalah yang harus dihindari adalah sikap cepat bangga ya. Jadi ada juga penulis-penulis yang kebalikan dari cepat menyerah tadi, mungkin karena ada komen-komen dari pembaca yang positif, di review positif. Ada 1, 2, 3 komen positif, dia langsung bangganya nggak ketulungan, cepat bangga dan dia merasa kayak jemawa gitu. Jadi kayak dia merasa dia adalah penulis yang udah keren, udah hebat. Dan itu sebetulnya adalah suatu penyakit yang akan menggerogoti dia pelan-pelan. Percaya nggak sih ya? Jadi kalau seseorang punya rasa bangga yang berlebih-lebihan, itu dia akhirnya jadi meremehkan dengan karya berikutnya, meremehkan orang lain, dan akhirnya ia jadi malas berkarya karena ia berpikir bahwa ia sudah baik. Dia tidak mau menerima masukan dari orang lain, dan akibatnya apa? Akibatnya karya-karyanya ya udah kayak gitu doang ya, jadi stuck gitu ya. Jadi sebagai seorang penulis, tetaplah kalian bersikap rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati ya. Terima setiap masukan yang ada. Kritik oke, kita terima ya. Kritik yang membangun, olok-olokan, ejekan, oke, terima aja, nggak apa-apa. Itu adalah wajar sekali untuk seorang penulis. Apalagi kita nyadar kalau kita ini bukan penulis yang hebat, bukan penulis yang sudah famous seperti mereka, seperti penulis-penulis famous itu, tapi kita ini juga sama-sama belajar gitu ya. Jadi wajar lah kalau mereka mengkritik. Kritik itu kan berarti mereka sayang sama kita kan, agar kita jadi lebih baik. Oke ya, jadi itu sikap-sikap yang harus dihindari menjadi seorang penulis pemula ya. Kalau kalian sudah bisa mengendalikan emosi kalian, mengontrol diri kalian sendiri, insya Allah ya kalian pasti akan menjadi penulis hebat. So, don't give up, tetap menulis ya. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and we will meet in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.